Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hairil. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan akuntansi. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas dari kuliah online yang diberikan oleh mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi, ciri-ciri diksi, syarat-syarat diksi, peran diksi dalam pembuatan karya sastra, dan macam-macam diksi. Yang pertama adalah, apa itu diksi? Diksi merupakan suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga dapat diperoleh efek tertentu. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca dan pendengarnya. Selain secara umum, diksi juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susilo Mansuruddin, dia mengatakan bahwa diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberikan suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Yang kedua, menurut Kraft, dia mengatakan bahwa diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Adapun indikator ketepatan pilihan kata tersebut, yang pertama, mengomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menghasilkan penafsiran atau pemaknaan yang tepat, tidak ambigu, dan tidak menyebabkan salah paham. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Yang keempat, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Adapun ciri-ciri diksi yaitu, yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta situasi serta nilai rasa pembaca. Adapun syarat-syarat diksi, yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Adapun macam-macam diksi yaitu, pertama, sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai makna yang sama dengan kata lain. Sinonim merupakan sebuah persamaan kata. Adapun contoh sinonim, yang pertama itu bahagia, sinonimnya senang. 2. Matahari, sinonimnya mentari. 3. Cantik, sinonimnya elok. 4. Lezat, sinonimnya enak. Yang kedua, homonim. Homonim merupakan kata yang mempunyai makna berbeda namun pada lafal atau ejaannya itu sama. Yang ketiga adalah denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa
atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek, ide, atau tindakan yang ditunjukkannya. Jadi kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu kata. Yang keempat adalah konotasi. Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif, mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari seluruh istilah. Jadi, kesimpulannya adalah konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif atau positif. Yang terakhir, kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut juga dengan hiponim. Contoh dari kata umum dan kata khusus ialah melihat kata umum, menengok kata khusus. Yang kedua, mendatangi kata umum, mampir kata khusus. Dan yang terakhir, membawa kata umum, mengangkat kata khusus. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.